Halo sahabat podcast, dengan Areta di sini. Pembahasan Mardi di episode sebelumnya mengenai ketahanan pangan lumayan menarik ya, dan mengundang rasa ingin tahu tentang topik melalui sudut pandang lain. Mungkin dalam semangat kebinekaan dan rasa cinta tanah air. Nah, dalam episode kali ini saya bersama dengan salah satu warga Desa Boan sekaligus merupakan seorang guru IPS. Di sini kami akan membahas lebih lanjut lebih dalam mengenai nasionalisme yang senantiasa ada di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, terutama tentang menumbuhkan jiwa nasionalis dan peduli terhadap nasib bangsanya di kalangan remaja. Nah, langsung saja, selamat sore Ibu. Selamat sore, Ya, Ibu boleh. boleh memperkenalkan diri ke sahabat podcast Ibu. Selamat sore sahabat podcast. Ini agak batuk sedikit. Gak apa Ibu. Nama Ibu Tuti Aprianti. Saya mengajar IPS di SMP Negeri 2 Wonosari, Klaten. Kalau boleh tahu sebelum mulai apa kabar nih Ibu? Ya, kabar baik, sehat. Mereka juga sehat. Ya, sehat. Ibu gimana nih kesibukannya di mengajar sebagai guru IPS? Ya, seperti biasanya. Berangkat pagi, mengajar. Ya, menyenangkan lah. Karena itu memang kewajiban ibu sebagai seorang guru yang harus mengabdi pada negara, terutama untuk anak-anak, untuk masa depan anak-anak. Betul. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya Bu, membahas tentang nasionalisme di pemuda di Boan. Menurut Ibu, bagaimana sih pemuda di Boan ini memahami arti nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Saya kira untuk pemuda Boan itu, untuk remaja, untuk pemuda-pemudinya ini, mereka karena mungkin juga pendidikan mereka juga tinggi ya, ada yang sarjana, ada yang mungkin lulus SMK, SMA, kebanyakan mereka juga sarjana. Mereka mungkin sudah bisa memahami arti nasionalisme itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau mau ada seperti sekarang event mau 17-an atau ada hari-hari nasional bersejarah, terutama sebelum sebelum peringatan hari 17, mereka mengadakan berbagai macam lomba untuk memeriahkan hari kemerdekaan, kemudian memberi motivasi anak-anak untuk misalnya mungkin membuat satu pertunjukan dalam memeriahkan 17-an. Nah, mereka juga memahami bagaimana mereka juga mengabdi pada negara. Karena salah satu bentuk nasionalisme itu adalah rela berkorban pada bangsa dan negara walaupun dalam bentuk lain. Misalnya bisa diwujudkan dalam membantu anak-anak dalam TPA, dalam membantu anak-anak dalam belajar dan lain sebagainya. Mungkin gitu. Jadi masyarakat remaja-remaja yang ada di Boan ini masih ada ya Bu rasa nasionalismenya, walaupun masih solid. kental sekali, solid. Ya. Mereka masih mau, saya ini remaja, saya harus bisa, misalnya saya di sini kan mungkin anak-anak muda itu kan juga ada yang jadi guru, ada yang bekerja di pabrik, kemudian mungkin ada yang bekerja di perusahaan, tapi mereka kalau ada event, misalnya event apapun itu, mereka istilahnya mau berkumpul membicarakan bagaimana untuk kemajuan terutama untuk kalau di sini kan dukungnya keren ya, untuk memajukan Boan begitu. Seneng banget ya dengarnya Bu kalau misalnya remaja itu masih aktif gitu. Kalau saya pribadi, kalau di Jakarta itu udah individualis banget sih Bu. Banget ya. Iya, udah beda banget mungkin. Dan seneng juga gitu loh taunya kalau misalnya remaja-remaja di Boan ini masih turut berpartisipasi dalam acara-acara seperti 17-an. Kan berarti masih ada rasa sayang dan peduli gitu sama tanah air. Nah, kalau begitu misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di Boan ini apakah selalu melibatkan remaja gitu Bu?
dalam misalnya dalam 17-an atau misalnya mungkin dalam misalnya kayak kemarin yang wayangan, apakah remaja itu masih dilibatkan dalam hal-hal pelestarian budaya lokal? Nah, Selalu, seperti itu. selalu. Jadi biasanya untuk kegiatan-kegiatan 17-an, kemudian event-event yang diadakan di balai desa atau terutama di Dukuh Keren ini selalu melibatkan anak-anak muda. Jadi mereka dilibatkan terutama untuk pencarian dana, kemudian kalau 17-an ini kan mereka juga untuk seksi lomba, kemudian pemasangan spanduk-panduk. Dan memang saya lihat untuk perangkat atau pengurus RW ini segala kegiatan itu anak muda itu selalu dilibatkan supaya mereka juga istilahnya belajar untuk bekerja, berorganisasi dan mengelola mengelola tempat mereka yang mereka tempati gitu. Mengelola. Jadi ada rasa memiliki. Iya, mengelola tempat kita lahir gitu loh ya di Bowan. Nah, lebih lanjutnya lagi nih Bu, menurut Ibu ada nggak sih bagaimana pengaruh teknologi nih dan media sosial terhadap sikap nasionalisme anak muda saat ini? Apakah kehadiran teknologi seperti media sosial ini justru menguatkan atau justru malah melemahkan rasa sikap nasionalisme remaja di Bowan? Saya kira lebih kuat ya Mbak untuk media sosial sekarang yang ada ini, karena saya lihat itu, saya kan juga punya TikTok, punya Instagram. Itu kan saya sering melihat anak-anak itu kadang sering posting ya. Iya, membuat konten. Buat konten untuk desa Bowan itu bagaimana untuk mengalami kemajuan. Terus ini kemarin yang baru-baru ini memang mungkin baru yang di pas wayangan kemarin itu baru saya lihat itu kemarin di TikTok sama di YouTube kalau nggak salah, itu yang posting dari pemuda Yoga Mukuma lagi. Jadi mereka juga ingin mengembangkan atau istilahnya memasarkan, mengenalkan bagaimana anak-anak muda ini juga mau istilahnya melestarikan budaya nasional. Nah, mungkin itu sebagai salah satu wujud rasa nasionalisme mereka terhadap desa mereka. Iya. Gitu. Wah, seneng banget dengarnya juga karena kayak bener-bener sadar, aware gitu ya kalau tentang ini kan juga mendukung Bowan. Mbak kan dengan adanya teknologi, kemudian media sosial, kemudian banyak selain kan sekarang banyak untuk membuat konten-konten itu. Saya kira mereka juga ada minat lah, saya mau buat ini untuk kemajuan desa saya kira juga itu. Wah, seneng banget sih dengarnya. Mungkin bisa dicontoh nih remaja-remaja di desa lain. Mungkin juga di desa lain sekarang juga begitu Mbak, karena perkembangan media sosial kan juga menyenangkan juga. Oh iya, jadi harus informasinya tuh juga lebih cepat ya Bu. Iya. Kita mau bikin acara apa tinggal di-share di WA, udah nggak perlu pakai undangan lagi. Nah, kalau begitu ada nggak sih Bu tantangan terbesar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan pemuda saat ini? Ya, mungkin ada Mbak ya, karena sekarang kan anak-anak muda sekarang ini sebagian besar kan bekerja. Nah, mungkin di tengah-tengah kesibukan mereka itu kita memang harus selalu menyelipkan suatu kegiatan atau suatu pelatihan supaya mereka itu juga bisa memahami, saya ini sudah nasionalisme atau belum, saya ini sudah mau belum untuk kalau sekarang kalau mereka kan juga sudah bekerja itu kan juga salah satu bentuk pengabdian mereka pada dedikasi mereka pada pekerjaan. Nah, itu mungkin salah satu bentuk nasionalisme mereka. Memang hambatan sekarang itu karena setiap anak muda ini banyak kesibukan, mungkin juga mereka untuk istilahnya memaparkan, kemudian membuat mereka untuk
mengabdi itu sedikit agak kurang. Tapi saya yakin nasionalisme mereka ini tetap ada untuk istilahnya ya, kalau yang ke atas kan untuk negara, tapi yang kalau ke bawahnya untuk kedepannya kan untuk diri mereka sendiri, untuk berkembang dan juga untuk desa kita. Yeah. Bener banget. Mungkin Kak itu harus dari dalam gitu ya Bu. Harus ada kesadaran. Saya betul. nasionalisme saya itu untuk apa istilahnya, kalau kalau nasionalisme itu kan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara ya. Iya. Tapi yang perlu kita tumbuhkan rasa cinta dan apa istilahnya mau rela berkorban itu ya untuk desa kita saja dulu. Untuk diri sendiri dulu, baru lingkup keluarga, ke lingkup desa gitu. Sebenarnya itu udah bentuk-bentuk cinta tanah air juga. Gitu ya. Kita kan lahir di Indonesia. Nah, sehubungan dengan tema yang tim KKN kami bawa, menurut Ibu bagaimana nih peran ketahanan pangan atau kayak pertanian lokal, karena Desa Bowan dan mungkin sekecamatan Delanggu itu kan pemerhasil pertanian gitu ya Bu. Gimana sih peran ketahanan pangan atau pertanian lokal itu bisa menjadi wujud nyata dari nasionalisme pemuda terutama di Desa Bowan? Ya bisa Mbak, karena kalau apa istilahnya, kalau pemuda itu mau kalau sekarang mungkin karena pemuda itu inginnya bekerja di pabrik dan lain sebagainya, tapi sekarang saya lihat memang banyak pemuda kita itu maulah terjun ke sawah. Jadi itu kan juga membuat apa istilahnya membuat satu apa ya sih istilahnya, satu pembaruan bahwa mereka itu juga mau mengelola ketahanan pangan yang ada di jadi ini memang ketahanan pangan itu kan tidak hanya dari pertanian gitu. Mungkin menanam tanaman sayur-sayuran di kebun lah, atau di polybag. Nah, saya kira mereka juga sudah mulai itu. Jadi untuk membantu ketahanan pangan di Desa Bowan, mereka juga misalnya mau berusaha untuk meningkatkan kualitas mereka dalam menanam tanaman yang berguna bagi keluarga terutama. Ya kemarin juga kan kita sempat punya program yang bibit, terus habis itu sempat juga Bu ada yang mengajar tentang hidroponik di MTS kemarin. Mungkin dengan ilmu-ilmu yang sudah di-share sama teman-teman KKN tentang penanaman juga bisa membangkitkan semangat remaja gitu dalam ketahanan pangan dan pertanian lokal ini. Mungkin cukup perbincangan yang sangat menarik. Aku seneng banget mendengar kalau misalnya remaja di Bowan ini masih sangat sangat antusias, sangat ingin gitu, sangat berpartisipasi untuk desanya gitu. Itu kan juga merupakan bentuk wujud dari rasa nasionalisme itu. Dan saya pribadi merasa mendapatkan insight dan wawasan dari sudut pandang Ibu sebagai seorang guru IPS dan yang mungkin sering melihat anak-anak dan remaja juga gitu. Jadi kayak Ibu mengerti dan Ibu juga gaul, nonton TikTok, nonton YouTube gitu. Mungkin terima kasih atas kesempatannya Bu di sore hari ini di bincang-bincang kita. Semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dalam podcast ini. Menjadi bermanfaat buat saya juga, buat Ibu dan buat sederhana. dan buat sahabat podcast begitu. Saya secara personal dan profesional mohon maaf ya Bu kalau misalnya ada kekurangan dalam bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bu, dan sampai jumpa di lain kesempatan sahabat podcast. Semangat menjalankan aktivitas.